Oke, selamat jumpa lagi kawan-kawan dengan Kampus Forex Channel yang membahas analisa dengan bahasa yang biasa, namun diharapkan memberi manfaat yang luar biasa. Seperti biasa, saya akan memberikan ulasan ataupun update untuk harga Pi Network untuk hari ini, yaitu tanggal 27 Februari tahun 2025. Juga nanti sekaligus saya akan memberikan beberapa ulasan secara teknikal tentang pergerakan Pi Network di pasar. Untuk itu silakan ikuti video ini hingga selesai, jangan skip, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih kepada kita semua. Oke, kita langsung aja. Untuk kali ini kita akan buka di halaman CMC kawan-kawan ya. Ini kita lihat langsung untuk harga Pi Network sekarang untuk hari ini pada pukul 11 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Ini terpantau di pasar CMC, harga Pi Network terhadap USDT adalah 2,92. Di sini kita lihat harga sangat bagus untuk mengalami kenaikan. Terjadi koreksi naik turun sampai saat ini pada pukul 11 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, harga berada pada posisi 2,92. Jika kita lihat pada trading view, sekarang kita buka pada trading view. Kita lihat untuk trading view masih loading, tunggu sebentar. Nah, seperti ini bentuk dari chart Pi terhadap USDT. Ini kita lihat dalam bentuk chart yang dengan kerangka waktu H1 atau 1 jam. Seperti ulasan kemarin, titik tertinggi untuk resisten kemarin berada pada posisi ini, yaitu pada posisi sekitar harga 1,9. Ini saya gambar kemarin terhadap menggambar resisten seperti ini kawan-kawan ya. Kemarin kita rubah dulu ke M15, kita gambar dulu ke M15. Nah, seperti ini. Untuk kemarin harga sempat menyentuh titik tertingginya di sini, kemudian mantul lagi, kemudian baru terjadi breakout dan menembus titik resisten yang ini pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 19.30 terjadi breakout penembusan pada titik resisten ini. Kemudian harga membentuk resisten baru di sini, kemudian terjadi koreksi lagi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 21 waktu Indonesia Barat terjadi koreksi lagi di sini, kemudian breakout kembali di menembus titik resisten yang ini. Kemudian terus harga berlanjut menuju ke arah ini. Oke, sekarang kita mulai membahas bagaimana pergerakan selanjutnya. Di titik mana nanti kita akan melakukan buy. Jadi nanti dengan begini, nanti kawan-kawan bisa menemukan pada titik yang ideal untuk melakukan pembelian. Untuk itu mari kita lihat pada kerangka waktu yang lebih besar. Di sini saya akan menggunakan kerangka waktu H1 jam. Oke, pada kerangka waktu 1 jam ini terjadi titik closingnya untuk yang tertinggi di daerah ini pada tanggal 20 Februari tahun 2025, yaitu pada saat listing atau 1 minggu yang lalu ya. Untuk titik closingnya ada di sini, untuk titik tertingginya ada di sini, titik tertingginya ada di sini.
untuk waktu tanggal 20 Februari 2025 atau saat listing open network ada di sini titik tertingginya. Kita tinggal menandai saja dengan beberapa garis ya. Kita tinggal tandai saja dengan garis horizontal. Nah, setelah kita tandai seperti ini, kita geser ke sini. Nah, di sini kita bisa melihat harga berada bermain-main masih di sini untuk saat ini ya. Untuk saat ini masih berada di sekitar 2,9. Tadi terpantau di pasar CMT 2,92, di sini sekarang 2,9394. Nah, naik turun seperti itu. Lalu untuk terjadinya koreksi kita harus menggambar untuk mengetahui titik koreksi. Nanti kita harus bisa menentukan titik supportnya secara sederhana ya, nggak perlu ribet-ribet. Kita cukup memberikan tanda pada titik-titik yang terjadi konsolidasi. Kalau terjadi harga naik turun seperti ini, kalau orang Jawa bilang ngeruwel kayak gini ya, ini berarti ini adalah titik konsolidasi atau harga flatnya di sini. Berarti kalau kita melihat agak besar kayak gini, berarti di daerah ini terjadi konsolidasi yang kuat. Jadi ini bisa menjadikan titik support yang cukup kuat untuk posisi sekarang. Jadi bila mana harga nanti berbalik menembus titik area ini yang saya blok ini, berarti tujuannya nanti arahnya ke sini minimal. Tujuannya ke sini. Atau nanti bisa di sini, bisa di sekitar sini juga. Nanti ini beberapa titik support yang bisa kita gunakan seperti ini di kerangka waktu H1. Nanti kalau kita lihat pada kerangka waktu yang lebih rendah kan lebih renggang, lebih lihat. Jadi untuk menentukan titik-titik supportnya ada di sini. Nah, ini pokoknya yang naik turun naik lah seperti ini adalah area konsolidasi. Harga datar nggak bentuk tren. Biasanya ini adalah tanda sebelum harga melakukan pergerakan yang lebih tinggi atau justru berbalik arah. Biasanya ditandai dengan kondisi pasar yang seperti ini. Lalu ini juga harga juga mulai flat. Lalu untuk titik resisten tadi berada di sini untuk titik tertinggi tadi. Berarti kini kita bisa memberikan tanda juga di sini. Berarti nanti kalau kita ingin melakukan aksi pembelian, lebih baik kita tandai dulu titik tertingginya di sini. Titik tertingginya yang ini sempat tertinggi di sini. Ini paling tinggi. Ini yang garis yang ini adalah titik tertinggi pada saat open mainnet kemarin. Kemudian ini adalah titik tertinggi sempat melebihi sedikit. Berarti ini adalah titik tertingginya. Ini berarti untuk titik tertingginya sekarang dimiliki oleh ini, bukan yang ini. Berarti yang ini titik tertingginya sempat menembus 2,98 kurang lebih. Berarti untuk pembelian nanti lebih baik menunggu harga koreksi dulu ke arah sini. Setelah harga terjadi koreksi, baru nanti ada penguatan lagi, harga turun, kemudian muncul candle yang hijau lagi, baru kita akan melakukan pembelian. Berarti terkonfirmasi seperti itu. Kalau kita lihat pada kerangka waktu yang lebih rendah, yaitu pada kerangka waktu M15 misalkan, harga terlihat seperti ini, mantul di sini, balik lagi mau mantul ke sini, tepat sekali seperti yang saya gambar tadi. Di sini balik lagi ke sini. Nah, lihat. Kalau ingin lebih jelas lagi, kita buat pada kerangka waktu M5. Berarti ini kerangka waktu yang lebih kecil lagi. Nah, dia akan lebih detail seperti ini. Jadi untuk titik tertingginya di sini, resisten yang kuat sekarang adalah di daerah sini. Jadi harga akan lebih tinggi lagi bila mana sudah harus bisa menembus level ini. Yang paling tinggi ini harus tembus dulu, harus jebol dulu
baru nanti harga akan melakukan breakout lebih tinggi lagi. Sekarang harga masih turun lagi ke sini ke area support lagi. Nah, support ini bila mana support ini nanti tertembus akan berada di support di bawahnya. Itu namanya harga masih melakukan koreksi seperti itu kawan-kawan ya. Dan ini kita bisa pantau untuk harga ini sekarang untuk aja untuk jika kita menggunakan angka bulat biasanya harga berada pada titik 3.0000 $3. Kemudian di bawahnya $3 ada berapa? Ada $2. Kemudian di tengah-tengahnya antara $2 sama $3 ada berapa? Ada 2,5. Nah, ada 2,5. Berarti di mana 2,5? 2,5 ada di sekitar sini. Nah, di sekitar sini ini ada harga 2,5. Di bawahnya ada $2. Nanti untuk menentukan titik support maupun resisten dengan menggunakan angka bulat akan saya bahas pada video berikutnya. Nanti terlalu panjang kalau kita membahasnya di sini sekarang. Sekarang yang terpenting teman-teman paham dulu bagaimana cara menentukan titik support maupun resisten. Saya ulang, untuk titik resisten sekarang berada pada area ini kawan-kawan ya. Karena apa? Di sini adalah titik tertinggi saat ini, melebihi dari titik tertinggi saat open mainnet yaitu pada harga 2,9 di sini. Nah, sekarang sudah berhasil membentuk titik tertinggi baru yaitu di sini. Oke, sementara itu jadi nanti teman-teman dengan begini akan menentukan akan mendapatkan momentum yang pas. Jadi dengan begini nanti kawan-kawan akan menentukan titik pembelian itu dengan sangat tepat. Jadi tidak asal pokoknya naik langsung dibeli, pokoknya naik langsung dibeli. Misalkan kayak gini, waktu naik beli di daerah sini, berarti nanti sempat harga itu turun dulu. Kalau saat harga turun otomatis kawan-kawan akan was-was, loh habis beli kok harganya murah, kok tambah murah kan gitu. Kalau kita menemukan momentum yang pas, nanti kita akan insya Allah kita akan menemukan pas kondisi harga yang pas. Sebagai pedagang kita harus membeli pada saat harga yang paling rendah, kemudian menjualnya pada saat yang paling tinggi seperti ini. Jadi contohnya kalau saat seperti ini ya, contohnya kayak gini. Nah, kita contohkan misalkan kayak gini, kayak gini kan. Nah, ini harga naik misalkan. Ini kalau kita mengambil langsung membeli di sini, benar harganya naik tapi akan terjadi koreksi lagi. Dan saat ini memang kalau dilihat seperti ini sepintas ini, oh ini harganya naik ya kalau bisa kayak gini. Tapi kenyataannya pada kondisi market nanti di saat kita membeli di daerah sini kemudian terjadi kayak gini, harga yang turun kayak gini, biasanya trader itu was-was, takut, apalagi kalau pembeliannya tidak seimbang dengan manajemen kayak gitu kawan-kawan ya. Jadi ini adalah cara menentukan titik support maupun resisten yang sederhana. Jadi saya ulang lagi untuk cara memasangnya tadi. Kita pakai kerangka waktu 1 jam dulu. Nah, ini lebih terlihat ya. Berarti untuk daerah yang terjadi kayak gini, naik turun naik kayak gini ya, ini berarti adalah area konsolidasi atau area flat, area sideways seperti itu. Apalagi yang besar kayak gini berarti ini areanya sangat lebar, berarti menunjukkan bahwa daerah tersebut itu memiliki kekuatan atau pengaruh yang cukup kuat. Seperti itu, berarti nanti kita tunggu harga retest dulu ke arah sini baru kita akan melakukan pembelian. Oke, sementara itu dulu kawan-kawan untuk video kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti video ini agar kita bisa menambah wawasan kita sehingga kita menjadi lebih maksimal dalam mengikuti perkembangan Pay Network yang sudah kita tambang sejak beberapa tahun yang lalu. Nanti saya akan memberikan manfaat yang lain dengan aksi kita mengikuti perkembangan di Pay Network. Oke, sementara itu dulu dan saya sampaikan salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.